proposal usaha dengan judul Pengembangan Usaha Bioteknologi Virgin Coconut Oil atau VCO berbasis kelapa lokal untuk optimalisasi lahan kering di Sumba Barat Daya. Yang berikut adalah latar belakang dari judul proposal ini, di mana Sumba Barat Daya memiliki lahan kering yang sangat menantang, namun cocok untuk budidaya kelapa lokal yang tahan akan iklim kering. Namun, pemanfaatan kelapa masih terbatas pada penjualan buah segar tanpa adanya nilai tambah. Virgin Coconut Oil atau VCO adalah produk turunan kelapa dengan nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat untuk kesehatan, seperti kandungan asam lemak rantai sedang dan sifat antibakteri. Permintaannya terus meningkat di pasar domestik dan internasional. Melalui teknologi bioteknologi, kelapa lokal dapat diolah menjadi VCO berkualitas tanpa pemanasan berlebih atau bahan kimia. Usaha ini dapat mengoptimalkan lahan kering, meningkatkan pendapatan, dan memperdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan produk Virgin Coconut Oil atau VCO berbasis kelapa lokal di Sumba Barat Daya secara efektif. Yang kedua, bagaimana penerapan teknologi bioteknologi dapat meningkatkan kualitas produksi VCO. Dan ketiga, bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering untuk mendukung produksi VCO. Dan yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan dan keterampilan masyarakat dalam proses produksi VCO agar usaha tetap berjalan dan terus berlanjut. Selanjutnya, adapun tujuan dari proposal ini yakni untuk mengembangkan produk Virgin Coconut Oil atau VCO berbasis kelapa lokal di Sumba Barat Daya. Yang kedua, untuk menerapkan teknologi bioteknologi dalam proses pengolahan kelapa agar menghasilkan VCO yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering agar lebih produktif dan bernilai tinggi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan keterlibatan dan keterampilan masyarakat dalam proses produksi VCO. Adapun manfaat dari proposal ini, yang pertama untuk meningkatkan ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan bagi petani kelapa. Yang kedua, mengoptimalkan lahan kering agar lebih produktif melalui pengolahan kelapa menjadi VCO. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat lewat pelatihan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan produksi. Dan yang terakhir, untuk menghasilkan produk bernilai tinggi yang sehat dan berdaya saing di pasar. Yang berikut ada tinjauan pustaka, di mana Virgin Coconut Oil atau VCO adalah minyak kelapa murni yang diperoleh dari daging kelapa segar tanpa melalui proses pemanasan atau penggunaan bahan kimia. Proses pengolahan yang minim ini menjaga kandungan nutrisi dan senyawa bioaktif dalam minyak. Produksi VCO dapat dilakukan dengan berbagai metode, yakni metode fermentasi dan metode sentrifugasi dengan tujuan untuk memisahkan minyak dengan efisiensi tinggi dan menghasilkan produk yang lebih murni. Optimalisasi lahan kering melalui pengembangan produk bernilai tambah seperti VCO dapat meningkatkan pendapatan petani dan meminimalkan risiko kerugian akibat kondisi iklim yang tidak menentu. Dan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelatihan teknologi pengolahan VCO, produksi, hingga pemasaran, usaha ini dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah tertentu. Yang berikut analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, di mana bahan bakunya melimpah, tahan dengan lahan kering, produknya sehat dan bernilai tinggi. Yang kedua, kelemahan. Nah, yang menjadi kelemahannya itu di mana infrastruktur terbatas, minimnya pengetahuan teknologi dan akses pasar yang kurang. Yang ketiga, peluang, di mana permintaannya itu sangat tinggi, dukungan dari pemerintah dan peluang ekspansi serta pemberdayaan. Yang keempat, ancaman. Nah, yang menjadi ancamannya di mana persaingan produk yang besar, perubahan iklim, fluktuasi harga, dan regulasi. Yang berikut rencana kegiatan dan tahapan usaha. Yang pertama, persiapan awal, di mana survei lokasi, kemudian rencana usaha. Selanjutnya, pengadaan alat dengan cara membeli alat, serta penyimpanan tempat produksi. Kemudian
melakukan pelatihan pembuatan VCO dan sanitasi produk, kemudian produksi awal untuk menguji coba proses dan evaluasi kualitas, kemudian produksi rutin, lalu pemasaran dan melakukan evaluasi. Selanjutnya strategi pemasaran. Yang pertama adalah target pasar, itu masyarakat lokal yang peduli dengan kesehatan, kemudian harganya itu terjangkau dalam kemasan kecil dan tersedia isi ulang. Untuk promosi melakukan edukasi langsung, media sosial dan branding lokal. Kemudian untuk distribusi melakukan penjualan langsung baik rumah produksi dan secara online. Kemudian untuk kemasannya dengan botol bersih, label yang jelas dan manfaat serta kontak. Selanjutnya anggaran biaya atau estimasi. Yang pertama untuk survei, pelatihan dan legalitas memerlukan uang sebanyak 1.200.000. Kemudian untuk pembelian alat membutuhkan uang sebanyak 1.020.000. Kemudian untuk branding dan promosi memerlukan uang sebanyak 550. Untuk transportasi dan distribusi memerlukan sebanyak 100.000. Untuk monitoring dan evaluasi 500.000 dan biaya tak terduga itu sekitar 630.000. Jadi total estimasi biaya yakni 4.000.000 rupiah. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Yang pertama, terproduksinya VCO berkualitas dari kelapa lokal. Yang kedua, teknologi bioteknologi berhasil diterapkan secara efektif. Yang ketiga, lahan kering menjadi lebih produktif melalui budidaya kelapa. Yang keempat, masyarakat terlibat aktif dan memiliki keterampilan produksi. Dan yang terakhir, terbentuknya kemitraan usaha yang berkelanjutan. Selanjutnya untuk rencana penjualan dan proyeksi tahunan. Yang pertama untuk asumsi produksi 100 botol VCO yang berukuran 250 ml per bulan. Kemudian harga jual per botol itu 50.000, biaya produksi per botol itu sebesar 30.000. Jadi produksi stabil selama 12 bulan. Kemudian yang berikut untuk simulasi keuangan per bulan. Pendapatan 100 botol dikali dengan 50.000 memperoleh 5.000.000 rupiah. Untuk biaya produksi 100 botol dikali dengan 30.000 sama dengan 3.000.000 rupiah, sehingga laba bersih pendapatan dikurangi dengan biaya produksi yakni 2 juta. Selanjutnya untuk proyeksi keuntungan tahunan. Untuk total penjualan 60.000.000 rupiah, total biaya produksi 36.000 rupiah, jadi laba bersih tahunan yakni 24.000.000 rupiah. Selanjutnya strategi peningkatan keuntungan usaha. Yang pertama ada skalabilitas produksi, di mana dengan meningkatkan kapasitas produksi dari 100 menjadi 200 botol per bulan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya. Yang berikut diversifikasi kemasan. Sediakan berbagai ukuran kemasan dimulai dari 250 ml, 500 ml hingga 1000 ml untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Yang berikut paket edukasi tambah produk. Tawarkan pelatihan atau edukasi pembuatan VCO bersama produk sebagai nilai tambah. Yang berikut kemitraan lokal. Menjalin kerjasama dengan BUMDes atau koperasi agar distribusi lebih luas dan stabil. Kemudian yang terakhir pemasaran digital. Maksimalkan promosi melalui media sosial dan platform marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian break even point atau BEP, di mana harga jual per botol itu 25.000, biaya produksi per botol 15.000, biaya tetap bulanan sebanyak 1.000.000 rupiah. Di mana BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel. Sehingga 1 juta dibagi dengan 25.000 dikurangi 15.000. Sama dengan 100 botol per bulan. Artinya usaha mulai untung jika penjualan mencapai lebih dari 100 botol per bulan. Target 200 botol per bulan sudah melebihi titik impas dan menghasilkan keuntungan.
Nah, dapat disimpulkan bahwa usaha VCO berbasis kelapa lokal di Sumba Barat Daya merupakan solusi potensial untuk mengoptimalkan lahan kering sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan penerapan teknologi bioteknologi yang sederhana, keterlibatan masyarakat dan dukungan pemasaran, usaha ini layak dikembangkan secara berkelanjutan. Harapannya, program ini mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat tumbuh, diperluas, dan menjadi contoh keberhasilan pemanfaatan potensi lokal di daerah kering lainnya.